pagi adik-adik. Kak Gina senang dapat menjumpai adik-adik pada pagi ini. Kakak berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Adik-adik, kakak mau mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya sambil tepuk tangan, puji Tuhan, seperti ini. Semua bisa? Yuk, kita mau berdiri bersama-sama, kita mau menyanyi dengan penuh semangat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dengan tetap berdiri, kita mau bersama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Tolong kami dapat bernyanyi, memuji Tuhan dengan bersukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak adik-adik bahwa adik-adik disayang sama Tuhan Yesus? Ada lagunya, Yesus sayang padaku. Jadi kalau adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, adik-adik dapat ingat lagu itu dan terus ingat bahwa Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Jadi tidak perlu sedih lagi. Kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kayaknya udah banyak deh yang bisa. Coba yang bisa angkat tangan. Oh banyak kan? Yang belum bisa? Ada juga, gak apa-apa. Yang belum bisa, belajar ya bernyanyi bersama-sama kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus mau mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, atau yang biasa disebut hari Jumat Agung. Tuhan Yesus mati di salib untuk mengampuni dosa kakak, dosa adik-adik, dosa papa, mama, dan semua orang yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong dan juru selamat kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik sudah siap? Kalau gitu duduk yang manis ya. Tapi sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan cerita. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Yuke. Senang sekali rasanya tadi kita sudah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tibalah kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan berkati kami supaya kami dapat mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kakak Yuke mau tanya, hari ini apakah ada yang merasakan cinta kasih? Seperti disayang atau diperhatikan. Nah, bagaimana rasanya ketika kita disayang atau diperhatikan? Tentu senang, bukan? Nah, adik-adik, terlebih lagi ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Nah, coba lihat, apakah ini adik-adik? Ya, betul. Ini adalah salib. Salib sering diartikan sebagai lambang dari penderitaan. Tetapi salib juga menggambarkan cinta kasih yang nyata dari Tuhan Yesus. Pada hari ini kita mengingat kasih Yesus yang nyata melalui salib yang harus dipikulnya. Mari kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani pada malam itu, kemudian ia ditangkap. Ia dibawa ke rumah para imam hingga diadili di rumah Pilatus, yaitu penguasa tertinggi di kota itu. Mereka mengadili Yesus untuk menentukan apakah Yesus bersalah atau tidak. Nah, adik-adik, di sana para petinggi tidak dapat membuktikan kesalahan Yesus. Namun, orang banyak yang berkerumun di sana terus saja berteriak dan menginginkan Yesus untuk disalib. Pilatus ingin melepaskan Yesus, tetapi ia takut kepada orang banyak itu. Lalu, ia menyerahkan Yesus kepada orang banyak itu untuk disalibkan. Dan adik-adik, Yesus pun harus memikul salib yang berat di bahunya. Ia merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya. Mereka berjalan perlahan-lahan menuju bukit Golgota. Darah mengalir pada luka-luka di tubuh Yesus. Mereka berjalan lagi dan terus berjalan sampai Yesus terjatuh, adik-adik.
Saat melihat itu, para tentara menyuruh Simon untuk memikul salib Yesus. Mereka pun berjalan kembali hingga sampai di Bukit Golgota. Di sanalah Yesus disalibkan. Kedua tangan Yesus yang sering untuk menolong dan menyembuhkan orang dipaku di atas kayu salib. Begitu juga dengan kedua kakinya yang sering berjalan untuk memberitakan firman Tuhan juga disalib di atas kayu salib. Sakit sekali, bukan? Tetapi Yesus tidak marah ataupun menghindar. Yesus malah mendoakan, berdoa untuk mereka. Katanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari atas kayu salib, Yesus memandang ke bawah. Ia melihat ibunya sedang menangis, dan ada Yohanes sedang berdiri di samping ibunya, yang juga sangat sedih adik-adik. Yesus memandang mereka dengan penuh kasih. Lalu ia berkata, "Ibu, mulai sekarang Yohanes akan menjadi anakmu." Dan berkata juga kepada Yohanes, "Yohanes, sayangilah ibuku seperti ibumu sendiri." Yohanes pun mengangguk. Nah, adik-adik, pada saat Yesus disalib, ada dua orang juga yang sedang disalib di samping kanan dan kirinya. Tetapi dua orang itu memang pantas untuk dihukum karena sudah melakukan kejahatan, tetapi tidak dengan Yesus karena ia tidak melakukan kejahatan. Karena kasihnya kepada kita, ia rela disalib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, hari semakin panas, matahari bersinar semakin terik. "Aku haus," seru Yesus. Lalu seseorang segera mengambilkan minum untuknya. Setelah minum, Yesus berkata, "Sudah selesai." Ia menyerahkan diri kepada Bapa, menutup mata, lalu mati. Melihat itu, murid-muridnya dari jauh menangis sedih adik-adik. Karena apa? Karena Yesus sudah mati. Malam itu juga, mayat Yesus diturunkan, lalu dibungkus dengan kain putih dan dikuburkan. Sebuah batu yang sangat besar digulingkan untuk menutup pintu kubur Yesus. Nah, adik-adik, proses penyaliban tadi merupakan bukti nyata dari cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya. Yesus rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah adik-adik juga ingin hidup dalam cinta kasih? Tentu saja bukan? Nah, oleh karena itu, kita harus belajar mengasihi orang lain, termasuk juga berkorban untuk orang lain. Contohnya seperti ketika kita belajar di sekolah, bukan belajar secara online ya. Ketika pelajaran mewarnai, ada teman kita yang pensil warnanya tidak lengkap, kita dapat meminjamkan pensil warna kita dan berbagi dengan teman kita. Lalu saat jam pelajaran istirahat, ketika ada teman kita yang tidak membawa makan, tetapi dia lapar, kita dapat berbagi dengan makanan yang kita miliki kepada teman kita.
ketika kita juga mendengarkan dan menuruti perintah orang tua dan mendoakan orang lain yang sedang sakit, itu semua juga merupakan wujud dari cinta kasih. Ya adik-adik, cinta kasih dapat melakukan banyak hal kebaikan. Mari sama-sama kita melakukan cinta kasih. Nah, adik-adik, pada hari ini kita juga ada ayat hafalan yang pastinya adik-adik sudah sering mendengarkan ayat ini. Dari Yohanes 3 ayat 16a. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Yohanes 3 ayat 16a. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, adik-adik, sekian cerita dari Kakak Yuke. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama untuk mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada papa atau mama untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri kebaktian ini, mari kita tutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini melalui firman-Mu, kami dapat mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah rela mati untuk berkorban demi menebus dosa-dosa kami. Ajar kami untuk lebih sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dalam cinta kasih kepada sesama kami. Berkati juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya dapat semakin memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekian cerita dari Kakak Yuke. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.